Ayah ibu. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk kalian. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Panglong Komandan Pasukan Dewa Perang. Menghadap Dewa Perang. Selamat Dewa Perang hanya dalam waktu 5 tahun. Anda telah menyatukan Youzhou, berani tanya Dewa Perang. Apakah akan membawa pasukan kita segera kembali ke ibu kota Han? Tidak perlu buru-buru sebelumnya. Hal yang kusuruh kau selidiki bagaimana kabarnya. Lapor Dewa Perang, saat Anda pertama kali tiba di Youzhou, secara kebetulan bertemu Qin Mengyao, semuanya adalah konspirasi keluarga Leng. Tujuannya adalah untuk mengincar aset keluarga Qin. Bagaimana kabar Meng Yao? Dia dipaksa menikah dengan Leng Qingfeng, orang kaya Youcheng. Besok akan diadakan pernikahan di Youcheng, Youzhou. Apa Panglong? Ya. Kumpulkan pasukan Dewa Perang ikut aku ke Youcheng. Saya patuh. Para hadirin sekalian, apakah Anda bersedia menjadi saksi sumpah pasangan pengantin ini? Kami bersedia. Aku tidak setuju. Siapa yang memberi kalian keberanian memaksa wanita saya untuk menikah lagi? Kamu. Meng Yao, maaf. Saya terlambat. Saya kira siapa? Ternyata kamu orang jahat. Kabur dari penjara. Dan membawa tahanan wanita cantik ini untuk menghormati saya. Kamu cari mati. Jianping, saya yang akan menangani ini, kamu pergi. Saya tidak tertarik pada pria. Saya menyarankan kamu. Jangan melihat kakak saya dengan tatapan yang kejam. Jika kamu membuat kakak saya tidak senang, saya akan segera membunuhmu dan anak haram yang kamu lahirkan dengan wanita ini. Apa Meng Yao? Kita punya anak. Kamu masih berani bertanya, jika dulu dia mendengarkan saya. Menggugurkan anak ini tidak akan membahayakan keluarga Qin bagaimana? Hari ini, kamu mengacau pernikahan, apakah kamu ingin membahayakan keluarga Qin lagi? Qin Meng Yao, lihatlah kamu. Mengacau dengan apa? Bahkan tidak tahu. Kamu punya bayi. Kamu bilang siapa anak haram? Kamu berani memukul saya baik. Saya akan menunjukkan padamu bagaimana saya membunuh anak haram itu. Tolong saya mohon kamu biarkan Siu pergi. Ini bukan kesalahan saya. Ini pria liar kamu, yang ingin anak perempuanmu mati. Kamu? Jianping, kamu mundur. Saya pantas dipukul ini saya. Maaf kepada mereka ibu dan anak. Pergi. Maaf. Kamu pergi. Saya baru saja tiba di Youzhou, saya tidak tahu siapa yang memberi saya obat, tapi tenang, setelah urusan saya di Youzhou selesai, saya pasti akan kembali untuk menikahimu. Bu Jingyun, sekarang kamu mengganggu. Manajer Umum Grup Qin Meng Yao. Saya mewakili kepolisian Youzhou, sekarang secara resmi menangkapmu, bawa pergi. Cepat pergi. Jangan bicara lagi. Kamu pergi, saya tidak ingin melihatmu. Meng Yao, tenang. Saya pasti akan menepati janji saya dan menikahimu. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Kalian berdua kekasih liar sekalian. Bawa anak haram itu juga Tuan Leng. Cepat, nyawa si bocah kecil sudah sekarat, harus segera diatur. Operasi transplantasi organ apa yang kalian makan selama ini? Masih belum cepat mengatur operasinya? Sayap. Kakak, aku akan pergi sekarang, tangkap anak liar itu. Ayah, aku mohon padamu. Suruh ibu kedua melepaskan putriku. Bagaimanapun juga dia adalah cucumu sendiri. Jangan bicara tentang anak haram itu, sekarang gunakan organ tubuhnya untuk menyelamatkan itu putra kecil. Itu sudah menjadi kontribusi terbesarnya bagi keluarga Qin kita. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak, ganti dengan organ tubuhku. Gantikan dengan milikku, apakah bisa? Ganti dengan milikmu? Tubuhmu sudah tercemar. Kami ingin organ dari anak liar itu masih bersih, muda dan segar. Baru bisa lebih baik menyatu dengan tubuh keponakanku. Leng Qingqiu, semoga kau mati sengsara. Berani menyakiti putriku, kalian semua harus mati. Apa kau bodoh karena terlalu lama di penjara? Sepertinya dia sudah gila. Seorang penjahat. Masih berani meminta nyawa kami. Sekarang bebaskan putriku. Aku akan membiarkan kalian mati utuh. Kau juga berani? Kenapa tidak mati saja di penjara? Masih keluar untuk menyakiti putriku, pergi kau. Jangan sampai menghalangi kemajuan keluarga Qinku Qin Changyuan. Bawa putrimu pergi. Aku lihat siapa yang berani. Kau sampah, bagaimana berani melawan aku? Aku adalah ayah Meng Yao. Kau pikir kau siapa? Apakah kau layak disebut ayah? Kau bahkan ingin menyakiti cucumu sendiri. Jahat brengsek macam kau, apa hakmu berada di sini? Qin Meng Yao, aku bertanya padamu. Apa kau mau menyelamatkan putrimu atau tidak? Jika tidak, aku jamin Qin Siu
Akan kubelah-belah dengan satu persatu pisaunya. Tidak, aku mohon lepaskan putriku. Apapun yang bisa kulakukan, aku akan melakukannya. Tenang saja urusan ini. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kau ingin menyelesaikan ini? Penjahat brengsek, apa yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikannya? Keluarga Leng di kota Yu sangat berkuasa, cukup tiupkan nafas saja. Dan mereka bisa memusnahkanmu. Benar kalau bukan karena keluarga Leng kami. Keluarga Qin sudah lama bangkrut, mana ada proyek sebanyak itu. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Qin? Kenapa tidak berlutut dan memohon ampun kalau tidak anakmu akan menjadi kerangka tulang belulang? Berlutut, cepat berlutut. Kalau kamu tidak ingin anak kita mati, kamu harus berlutut. Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahan dan benar-benar menerima Xiu sebagai anakmu, kamu harus berlutut. Kalau tidak, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak tidak bisa kamu kan? Jianping, aku yang salah terhadap mereka. Jangan ikut campur. Aku mohon kepada kalian. Lepaskan anakku. Aku mohon. Ingin aku melepaskan anakmu? Biarkan narapidana ini merangkak di bawahku. Lalu meniru suara anjing, 3 kali baru aku pertimbangkan. Membiarkanmu membawa jenazah anakmu yang hancur keluar dari sini. Cepatlah merangkak. Kakak, Orang-orang. Potong kedua kakinya, aku ingin dia menyaksikan anaknya dipotong-potong perlahan. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang akan mengambil nyawamu. Ayo, kamu kan jago bertarung. Aku lihat tanganmu cepat. Atau senjataku yang lebih cepat. Baik, coba saja. Kamu jahat, berani membunuh orang. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Qin? Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, aku ayahnya Meng Yao. Kamu tidak bisa membunuhku. Jaga baik-baik Meng Yao, aku akan menyelamatkan anakku. aku tidak ingin menjadi bodyguardnya. Mama, buat apa kalian sudah lama, kenapa belum selesai? Direktur Leng. Nenek kedua, mohon lepaskan Xiu. Xiu baik, dokter akan segera mengambil organmu. Xiu takut sakit. Xiu akan sangat baik. Tidak akan membuat nenek kedua marah. Tidak malas, bisakah Xiu kembali ke ibu? Nenek juga tahu, tapi nyawamu akan ditukar dengan nyawa keponakanku yang luar biasa, agar keluarga kami memiliki penerus. Nenek juga sudah menemukan pasangan baru untuk ibumu. Kamu mati saja dengan patuh reinkarnasi di kehidupan berikutnya. Dan kembali ke ibumu, maka kamu bisa hidup bahagia. Apa yang kamu lakukan? Suntik bius. Suntik bius sangat berbahaya bagi organ anak, jangan disuntik. Api. Tapi apa aku ingin membuatmu memotong tubuhnya satu persatu, agar kamu ingat rasa sakit ini selamanya. Segera operasi. Paman, bolehkah aku bertemu ibu? Ibu, aku sangat takut. Ibu, tolong aku. Berhenti. Xiu. Ayah terlambat datang, Xiu. Ayah akan membuat Xiu baik-baik saja selamanya. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Ayah, apakah kamu benar-benar ayahku? Iya. Aku punya ayah. Xiu. Kamu baik-baik saja, Xiu. Jianping suruh orang membersihkan ini. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Meng Yao, kemana kamu pergi? Aku sudah bilang, aku akan menikah denganmu. Kamu tidak perlu menikah denganku, kita sudah selesai. Meng Yao, aku serius, mari kita menikah. Kak, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Qin Meng Yao. Penampilanmu lumayan, tapi dengan kakakku. Meng Yao ini adikku Mu Jianping. Aku tidak akan membiarkanmu merebut kakakku, dia milikku. Gadis kecil benar-benar tidak masuk akal. Jianping, kamu lindungi Meng Yao. Aku akan melihat. Oke. Kakak, bisakah kamu ceritakan tentang ayahku? Lapor Jenderal, selain Leng Qingqiu, semua anggota keluarga Leng sudah dihukum mati. Perintah Jenderal, selidiki dengan tuntas. Kita harus menemukannya. Bawahan 4. Kakak ipar minum teh. Kemarin semua kesalahan King Tian Meng Yao. Maafkan sepupumu. Nenek kepala bayi.
hanya menyuruh Jing Yun menjadi pelatihnya. Tidak ada hubungan lain. Meng Yao, ayah mohon kamu tidak bisa melihat. Perusahaan kita bangkrut. Ayah, cepat bangun, jangan begini. Tapi kami benar-benar tidak kenal kepala bayi. Sudah Meng Yao, serahkan ini padaku. Lihat cucu menantu saya memang tegas. Saya memang tidak kenal kepala bayi tapi saya punya cara menyelesaikan ini. Tapi saya punya syarat. Qin Meng Yao jadi direktur grup Qin. Kamu saja kalau bukan karena kepala bayi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan defisit 2 miliar? Seumur hidupmu kamu belum pernah lihat uang sebanyak itu. Benar masih mau Qin Meng Yao jadi direktur? Kalau jadi harusnya anak saya Qing Tian. Kalau begitu tidak ada cara. Baik, sudah diputuskan. Saya tidak peduli caranya. Asal bisa menyelesaikan defisit keuangan grup Qin, saya akan menjadikan Qin Meng Yao sebagai direktur. Kalau tidak bisa, kamu harus meninggalkan Qin Meng Yao. Baik, sudah diputuskan. Jing Yun, saya tidak ingin jadi direktur. Saya hanya ingin bersamamu. Saya tidak akan meninggalkanmu. Apa perintah Tuan Muda? Saya ingin data semua pemegang saham keluarga Qin dan laporan keuangan. Hamba siap melaksanakan. Ganti rugi. Tuan muda ini adalah Yin Bingyuan Diam, putra tunggal Yingda sesepuh grup Qin, kejam dan tamak. Anak ini sudah tidak punya orang tua. 100.000 yuan, bagaimana saya orang tua ini bisa membesarkan anak ini? Benar, apa masih ada hukum? Tidak membayar sesuai hukum malah menekan kami surat pengertian ini. Kami tidak akan menandatanganinya. Tidak tanda tangan. Jangan bergerak, tidak tanda tangan ya. Ah, saya tanda tangan. Hukum di daerah ini. Saya adalah hukum. Kalian sekelompok buruh kasar. Hari ini kalian harus menandatangani. Kalau tidak menandatangani, ini akan menjadi nasib kalian. Perintah dari Dewa Perang. Yin Bingyuan sengaja melukai orang korupsi uang besar. Harus dihukum mati, tangkap dan bawa pergi. Tuan muda dua bajingan ini adalah anak dari Paman Ying dan Paman Da. Berani sekali. Gadis-gadis yang mereka langgar, yang paling muda belum genap 15 tahun. Karena bantuan Leng King Qiu, mereka selalu bebas dari hukuman. Ini rumah saya, kalau tidak pergi, saya akan panggil polisi kalian binatang. Jangan mendekat. Terima kasih Tuan. Lapor Dewa Perang pasukan luar. Sudah kami tangkap. Panglong, saatnya mengadakan rapat pemegang saham keluarga Qin. Bawahan patuh. Kalian dua anjing berani datang. Sebentar lagi saya akan lihat bagaimana kalian menyelesaikan kerugian 2 miliar. Jangan berisik di sini, hati-hati saya robek mulutmu. Gadis cantik. Jauhkan tangan kotormu. Kamu narapidana, jangan pikir kamu bisa bertarung. Saya takut, minggirlah. Kalau saya tidak minggir. Tidak minggir, saya punya banyak orang. Lelahkan kamu Kapten Zhao. Tuan Qin panggil semua orangmu. Bunuh dia, teman-teman, serang. Berhenti, siapa yang berani? Nona besar. Dia hanya seorang yang diusir dari keluarga Qin. Qin Meng Yao bagaimana bertingkah di depan pemilik asli. Dan kamu seorang pria. Mengandalkan perlindungan wanita, beranikah kamu? Saya pukul kamu yang tidak belajar, pukul kamu yang tidak menghormati, pukul kamu yang menggunakan kekuasaan. Tuan muda. Serang, bunuh dia. Kalian tunggu saja. Ayo pergi, sebentar lagi ada pertunjukan bagus. Ah, Paman Da, ketua dewan ini. Kenapa tiba-tiba memanggil rapat dewan? Dan Nyonya Tua Qin juga turun tangan. Grup Qin ini ada dalam kendali kita. Bagaimanapun keadaannya tetap kita yang berkuasa, jadi kita berdua akan mengikuti kepemimpinan Paman Da. Saudara baik, mari kita cari uang bersama. Silakan Paman, panggil nenek. Qin Meng Yao membawa suaminya yang mantan narapidana. Dia memukul saya, kamu harus membantu menghukumnya. Sudah dewasa. Berbuat onar tanpa melihat situasi. Ibu mantan narapidana itu mungkin benar-benar menyelesaikan kerugian perusahaan? Kata orang keuangan, dia belum pernah datang ke kantor sama sekali. Kalau begitu aku akan menghubungi Tuan Chu untuk menjemput seseorang. Nanti aku pasti akan membuat mantan narapidana itu berlutut di depanku dan minta maaf. Sepertinya hajaran sebelumnya masih kurang ya.
Siapa yang akan berlutut dan minta maaf padamu? Jangan terlalu sombong. Nanti kamu yang akan menangis. Akan ada saatnya aku menangis? Masuk. Ayah, tolong selamatkan aku. Anakku, ayah, tolong selamatkan aku. Apa yang sedang terjadi? Aku akan menuntut kalian atas penyalahgunaan wewenang dan penahanan ilegal. Setelah melihat dokumen-dokumen ini kalian akan tahu. Ini bagaimana bisa begini? Paman, da proyek yang diawasi oleh anakmu mengalami kecelakaan. 28 orang meninggal. Kamu melapor ke perusahaan dengan angka 3 miliar. Untuk menangani masalah ini namun hanya memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Total hanya 200 juta lebih sisanya. Masuk ke rekening anakmu. Kedua orang ini memperkosa 8 wanita secara bergilir. Yang termuda berusia 14 tahun. Namun sekarang, mereka tidak akan bisa lagi melanjutkan keturunan kalian. Ah, anakku. Bagaimana? Apakah kalian masih merasa aku menyalahgunakan wewenang dan melukai orang dengan sengaja? Bu Jingyun, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Di mana letak kesalahan kami padamu? Kalian seharusnya tidak menyakiti wanitaku. Bawa mereka kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ayo pergi, ayah, tolong selamatkan aku. Anakku. Nyonya tua Qin sekarang mengyao. Bisa kembali ke keluarga Qin. Sudah jadi ketua dewan direksi kan? Ini, Wah, rapat pemegang saham. Tanpa aku gimana bisa? Aku pegang saham grup Qin. 38%. Siapa yang mau jadi ketua dewan direksi? Aku punya hak veto. dari mana sih banci ini ngomong ngalor ngidul? Kamu. Aku nggak mau ribut sama cewek kecil. Pokoknya aku nggak setuju Qin Mengyao jadi ketua dewan direksi. Wah. Pengen Qin Mengyao jadi ketua dewan direksi. Bisa aja sih. Kecuali kamu ninggalin Qin Mengyao. Biar Qin Mengyao ikut aku. Mimpi kali aku mati aja nggak bakal setuju. Ya udah, nggak ada cara lain, kamu mesti keluar dari grup Qin. Kalau aku maksa Qin Mengyao jadi ketua dewan direksi. Wah, kayaknya ada satu cara, yaitu kamu keluarin 10 miliar. Beli saham kakak Xiao Xian. Mas Chu, jangan bercanda. Dia mantan narapidana, jangankan 10 miliar. Aku rasa 100.000 aja nggak punya. Walaupun ada kepala bayi yang dukung kamu, terus gimana kamu bisa suruh dia kasih 10 miliar? 10 miliar aku yang kasih. Kalian dengar nggak? Dia bilang dia yang kasih. Kamu kasih pakai apa nyawa ya? Nyawa murahan kamu. Nggak ada harganya. Jangan ngomong nggak jelas. Bu Jingyun, kamu gila ya? Itu 10 miliar, mana ada uang sebanyak itu? Kita cari 10 miliar bareng. Cari 10 miliar butuh berapa juta tahun ya? Kamu beneran gila. Ayo kita taruhan. Pilih salah satu anak perusahaan dari grup keluarga Qin sebagai perusahaan awal Mengyao. Dalam sebulan aku bisa cari 10 miliar. Beli saham kamu. Oke, aku setuju. Baik. Maka saya juga akan menambahkan taruhan. Jika kamu menang, saya akan memberikan 10 miliar sebagai dana yang disumbangkan secara cuma-cuma ke grup Qin. Baik, sepakat. Lalu, jika kamu kalah, saya akan meminta wanita cantik di sampingmu, dan Qin Mengyao menjadi milik saya. Baik, kami setuju. Sangat menjengkelkan perusahaan ini. Ternyata hanya perusahaan bodong akun. Tidak menyisakan sedikit pun dana awal untuk kami. Kenapa kalian masih di sini santai saja? Bisakah kalian lebih serius? Saya sudah menebak hasil ini dari awal. Lalu kenapa kamu masih bertaruh? Ayah kamu baik-baik saja menjadi direktur utama. Yang lain serahkan saja pada kakak saya. Kamu. Kakak Xiao Xian, terima kasih banyak kali ini. Tidak apa-apa. Itu semua karena kebodohan mereka sendiri. Saya sudah menyuruh orang untuk memerintahkan selama bekerja sama dengan kami. Perusahaan Chuwei dilarang keras bekerja sama dengan grup Qin. Tuan Muda Bawahan sedang menghubangi diam-diam. Beberapa keluarga besar di ibu kota mereka menyatakan akan mengatur perusahaan di bawahnya untuk bekerja sama dengan perusahaan Nona Qin. Apa gerakan dari keluarga Chuwei? Keluarga Chuwei baru-baru ini memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Li dari istana bangsawan ibu kota. Sebagian besar senjata keluarga Li juga dijual ke luar negeri melalui keluarga Chuwei. Sepertinya ikan besar akan terperangkap. Mengyao tidak enak badannya. Saya beberapa hari ini menjalankan semua perusahaan yang bisa bekerja sama. Pada dasarnya sudah dikunjungi semua, tidak ada satu perusahaan pun yang mau bekerja sama dengan saya. Jangan khawatir, saya percaya usaha pasti akan membuahkan hasil. Jangan menghibur saya. Kita tidak bisa melawan mereka. Halo, apa? 10 miliar. Ada apa?
Grup Wang mengatakan akan berinvestasi 10 miliar. Kerjasama dengan kami dan semua biaya ditanggung oleh mereka. Kita hanya perlu menyediakan desain saja. Lihat aku tidak salah kan? Ini baru permulaan, tunggu saja. Halo, baik. Terima kasih Jing Yun. Sekarang ada belasan perusahaan yang mau kerjasama dengan kami dan nilai proyeknya mencapai lebih dari 20 miliar. Aku tidak bermimpi kan? Kamu ngapain? Tidak, ini bukan mimpi. Jing Yun, jangan-jangan ini kamu ya? Bagaimana bisa semua ini? Adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Sayang, kapan kamu akan menghabisi Bu Jingyun itu? Sayang, jangan buru-buru. Aku pasti akan membuatmu menyiksa Bu Jingyun pelan-pelan sampai mati. Baiklah. Tuan Muda Qin King Tian dari keluarga Qin ingin bertemu denganmu. Oke, si sampah itu. Datang buat apa? Tuan Chu, ada kabar buruk. Aku dapat kabar dari dalam, katanya ada belasan perusahaan yang mau kerjasama dengan si wanita jalang itu. Nilai kontraknya 20 miliar. Apa perusahaan apa saja itu? Bahkan tidak mendengarkan perkataanku detailnya, aku juga tidak tahu. Coba cari tahu latar belakang Bu Jingyun itu. Dia cuma mantan narapidana, apa latar belakangnya menurutku? Lebih baik dibuang saja. Daripada jadi masalah. Kamu kirim beberapa orang. Meng Yao, aku pasti akan memberimu pernikahan yang paling megah. Ya. Kak, aku takut aku mau tidur di sebelahmu. Udah gede masih takut apa tidur sendiri aja? Dulu waktu kecil kan kita tidur bareng. Itu dulu waktu kecil. Aduh, aku nggak peduli, aku mau tidur di sini. Aduh, Ya sudah, kamu tidur di sini. Aku tidur di sebelah. Siapa yang mengirim kalian? orang mati nggak perlu tahu banyak. Naik. Kembali dan beritahu atasanmu lain kali. Kirim seseorang yang lebih berguna. Tidak menyangka si jalang ini benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak proyek. Kalau saja proyek-proyek ini milik keluarga, maka kita bisa meraup untung besar. Tenang, aku punya cara. Ibu, cepat katakan. Mengapa memikirkan banyak hal mungkin saat ini? Putra Chu sudah berhasil. Ternyata orang semalam adalah Putra Chu. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Bagaimana mengecewakanmu? Meng Yao, selamat. Menandatangani begitu banyak kontrak, sekarang aku memutuskan. Meng Yao secara resmi kembali ke keluarga. Grup Qin juga akan dikembalikan ke keluarga. Qin Meng Yao akan menjabat sebagai ketua. Perusahaan baru saja didirikan, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus hal lain, nanti saja. Tenang, keluarga akan mengirim King Tian untuk mengoperasikan perusahaanmu sekarang. Selain itu, keluarga akan memiliki tugas yang lebih penting untukmu. Kalian benar-benar pandai berhitung. Membiarkan King Tian mengoperasikan perusahaan Meng Yao. Apa masalahnya kamu orang luar? Berdasarkan apa ikut dalam pembicaraan kami? Jing Yun bukan orang luar, Jing Yun adalah suamiku, tentu dia berhak. Taruhan kita menang. Bagian saham juga harus dikembalikan. Kalau dihitung seperti ini, Meng Yao seharusnya memiliki grup Qin 38% saham. Ditambah 100 miliar Cumubai, maka itu 76%. Pasti punya hak suara. Presiden Qin, kamu tidak akan melarang. Aku tinggal bersamamu. Kamu hanya supir, untuk apa tinggal? Bagus, cepat berkendara. Presiden Qin, silakan. Ini baru benar. Bodoh. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Tidak menyangka Bu Jingyun itu benar-benar berhasil. Saatnya meminta kediaman Markuis untuk memeriksa Bu Jingyun itu, Tuan Muda. Kediaman Markuis Kyoto sedang memeriksa data Anda. Apa yang kau temukan? Informasi Anda sangat rahasia, kecuali yang ada di atas. Tidak ada izin sama sekali. Apa yang dilakukan keluarga Chu sekarang? Hyarga Chu Kekulai Jing Dujufu. Di luar kontak. Juga dengan keluarga Yamamoto di Oizhou. Ada urusan bisnis. Semakin banyak ikan memasuki lingkaran. Bu, kau baik-baik saja. Bab ini diukir secara pribadi oleh Presiden. Jika penggantian palsu hanya perlu menemukan peluang.
Cukup sesuaikan paket simpan dan tanda tangani kontrak. Semua tidak valid. Bagus. Kali ini, saya melihat Qin Mengyao. Bagaimana bisa gadis kecil itu melarikan diri dari telapak tanganku? Kecantikan maaf. Tidak apa-apa. Kecantikan file Anda. Terima kasih. Tidak apa-apa, selamat tinggal cantik. Jin Yun, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang lagi kau akan. Apa maksudmu? Berikan kontrak yang baru saja dijatuhkan. Kami tidak mengerti apa maksudmu. Kau ingin melakukan sesuatu. File benar-benar berbeda. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan kontrak kita pergi? Kalian tidak bisa pergi. Cari mati. Kau datang lagi, aku merobek kontrak. Aku merobek kontrak. Apakah Anda tahu siapa orang di belakang saya? Wah, kau tidak tahu siapa yang kau tersinggung. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Kontrak untuk saya. Aku benar-benar merobek kontrak. Hentikan apa yang kalian inginkan. Ingin uang? Siapa yang jarang menghitung uang Anda? Terima kontrak. Orang-orang ini sangat tercela. Apakah aku membiarkan kalian pergi? Kita tidak berani mengampuni aku. Maafkan aku. Yang berkuasa di kantor polisi. Aksi gagal. Sekelompok orang bodoh tak bisa melakukan apapun dengan benar. Apa menurutmu mereka akan membuat kesalahan? Mubai, jangan khawatir. Mereka tak akan bisa mendapatkan apapun. Tapi apakah kita benar-benar akan menyerah pada saham grup Qin? Menyerah begitu saja. Tak semudah itu. Karena mereka sudah tahu. Maka kita akan memberi mereka perlawanan yang keras. Cepat keluar Tuan Chu. King Tian, bukankah kamu selalu ingin mengikuti aku? Maka hari ini, aku akan memberimu kesempatan ini. Kamu langsung memimpin tim. Pergi selesaikan Bu Jingyun. Tuan Chu, jangan khawatir, aku pasti akan melaksanakannya. Ingatlah untuk membawa kakak perempuan dan adikmu kembali padaku ya Tuan Bu. Terima kasih telah meninggalkan orang-orang jahat ini untuk Rachel. Aku pasti akan menyelidiki mereka dengan keras dan teliti. Hari ini 2 preman kecil. Aku yakin mereka dikirim oleh keluarga Chu dan Wei. Apa kalian tidak mendapatkan informasi dari penyelidikan? Mereka sangat tertutup. Dan Chu Mubai tidak sederhana untuk sementara. Kita belum bisa bergerak melawan mereka. Kalian benar-benar merepotkan dalam bekerja. Apa maksudmu Tuan Bu? Jangan bertindak gegabah. Aku tidak akan gegabah. Jika mereka mencari mati, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Jin Yun, apa menurutmu Chu Mubai benar-benar bisa memberi kita 100 juta secara cuma-cuma? Ini. Aku sendiri tidak percaya. Sepertinya kedatangan mereka tidak baik. Jianping, lindungi baik-baik Mengyao, aku akan turun untuk melihat. Jin Yun, bagaimana kalau kita hubungi kantor polisi? Tidak perlu repot-repot. Percayalah, kakakku bisa menyelesaikan ini. Wah, gadis cantik juga datang pas sekali. Nanti temani aku bersenang-senang ya. Tampaknya pelajaran terakhir masih kurangnya. Belum kapok juga. Aku tahu kamu sangat kuat dalam bertarung. Tapi kali ini kamu pasti mati. Dubasi. Dia adalah Raja Tinju bawah tanah di Youzhou. Jumlah orang yang mati di tangannya tak terhitung. Kali ini aku yakin kamu tidak akan selamat. Kenapa diam saja, takut ya? Ayo jilat bersih untuk Tuan Muda. Lalu merangkak lewat sini, aku akan memberimu mayat yang utuh. Gadis cantik, tunggu kakak ya. Sebentar lagi kakak akan membuatmu senang. Wah, masih malu-malu. Jin Yun, maaf semuanya karena aku membuatmu mendapat masalah ini. Tenang, ada aku. Jianping, ini serahkan padamu. Oke. Nona Qin, lama tidak berjumpa. Tidak menyangka kamu bisa datang ke sini. Masih banyak yang tidak kamu ketahui. Mari kita mulai sesuai perjanjian. Saham Wei Xiaoxian akan kami ambil kembali. Selain itu Pak Chu juga harus membayar 30 miliar kepada kami. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani. Saya rasa, kita harus bertaruh sekali lagi.
Pak Chu, apa maksudmu harus menerima kekalahan? Jangan bilang tidak tahu apa tidak bisa menerima kekalahan. Apa yang tidak bisa diterima? Hanya 10 miliar saja. Rasanya terlalu sedikit. Lalu berapa yang Pak Chu inginkan? 50 miliar. Apa kami tidak akan bertaruh? Tidak mungkin. Jika kamu tidak mau, kami juga tidak akan menandatangani. Bisnis bisa dibicarakan. Saya dengar Pak Qin menguasai 76% saham keluarga. Di keluarga Qin kata-katanya adalah hukum ya. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan Mu Mubai. Pak Qin, kita sedang membicarakan bisnis. Kapan giliran? Sampah seperti kamu ikut campur. Pak Qin, Jing Yun. Kamu terlalu tidak serius. Pak Chu, Bu Jing Yun adalah suamiku. Bukan sampah, tolong ingat baik-baik. Berani ya baiklah. Maka saya tidak akan berbelit-belit lagi. Saya ingin 30% saham Grup Qin. Tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan, baiklah. Ini adalah Yamamoto Ichiki, juara bela diri dari Yingzhou. Jika kalian bisa mengalahkannya, aku akan dengan senang hati menyerahkan 50 miliar. Tapi jika kalian kalah, aku akan mengambil 30% saham Grup Qin. Dan juga malam indah bersama CEO Qin. Kamu tidak tahu malu. kamu bahkan berkolusi dengan orang Yingzhou. Itu bukan urusanmu. Kudengar kamu jago bertarung. Bagaimana? Ada minat untuk mencoba? Kita tidak bertaruh lagi, ayo pergi. Tunggu sebentar, ini bukan tempat yang bisa kalian datangi sesuka hati. Dan pergi sesuka, hei ini bukan keputusan kalian. Kamu yakin mau bertaruh? Ya betul. Bertaruh seperti ini tidak seru. Bagaimana kalau begini jika kami menang? Kamu tidak hanya harus menyerahkan 50 miliar, tapi juga harus merangkak sambil menyalak seperti anjing, keliling kompleks villa kamu. Bu Jingyun, jangan gegabah. Kalau kita kalah, kita akan dalam masalah. Hanya seorang dari Yingzhou. Baik, berani sekali, ayo. Kalau begitu ayo bertarung. 30 detik, aku hanya butuh 30 detik. Untuk mengalahkanmu. Kamu berani meremehkanku? Caruela. Sejak aku menyeberang laut, berapa banyak master bela diri. Dan jagoan yang sudah kubunuh tidak sampai 100. Tapi pasti 50 kalian tidak ada apa-apanya. Badut kecil. Berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Aku akan menandatangani kontrak hidup mati denganmu jika kalah. Harus melakukan sepuku sebagai permintaan maaf. Ini akan lebih menarik, Bu Jingyun. Sekarang kamu masih berani menandatanganinya? Ya, aku akan menandatanganinya, ketahuilah. Aku Bu Jingyun tidak takut siapapun kecuali orang Yingzhou. Aku tidak setuju meskipun diberi saham yang cukup. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko seperti ini. Mengyao, ketahuilah aku Bu Jingyun. Kepalaku bisa dipenggal tapi negara tidak boleh dihina. Tidak boleh. Ayo. Anak kecil, tunggu saja. Aku akan segera menghabisi. Tulang hancur satu persatu. Bu Jingyun, kenapa kamu bisa begitu gegabah? Lalu apa yang kalian tunggu? Tempat ini begitu luas, ayo mulai. Aku bisa mengambil nyawamu dalam 2 gerakan. Tapi kamu juga bisa memilih tempat untuk dikuburkan. Kalau begitu di sini saja. Baik anak muda, aku akan memberimu 3 kesempatan dulu. Negara kita sejak dulu memiliki tradisi menghormati. Atau kamu yang duluan. Bu Jingyun, dia adalah juara Yingzhou. Meskipun aku tidak ingin kamu menang. Tapi aku juga tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Kalau begitu tidak akan seru. Kamu lebih baik perhatikan dia saja. Sombong. Ini tidak mungkin. Kamu kalah. Bajingan, kamu mencari mati. Kamu bunuh dirilah. Hati-hati. Kalian terlalu licik, kenapa memberinya pisau? Aku memberinya pisau supaya dia bunuh diri. Tidak menyangka dia akan melakukan ini. Yang kalah harus menerima kekalahan. Apa yang kalah harus menerima kekalahan, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu malu. Kamu punya bukti, kamu lihat. Aku juga tidak dengar, aku juga tidak punya. Aku juga tidak lihat. Benarkah? Kamu mau apa? Jangan gegabah. Kamu mau apa? Aku ini orangnya agak pemarah. Dan yang paling aku benci adalah orang yang tidak menepati janji. Aku ingat menggonggong seperti anjing ya. Dan 50 miliar aku akan segera atur. Omongan saja tidak cukup, kita tanda tangan dan cap jempol. Aku tanda tangan. Kita pergi. Saudara Mubai tidak apa-apakan. Sampah, kamu bilang Chu Mubai. Bisa kasih 10 miliar, hanya dengan Bu Jingyun si sampah itu. Dan Qin Mengyao, aku pikir tidak bisa diharapkan. Bu Jingyun kenal kepala bayi ini, kan 10 miliar. Tidak semudah itu lagi pula. Katanya Chu Mubai belakangan ini, dekat dengan orang kaya.
Aku pikir meskipun kepala bayi datang belum tentu bisa membantu. Lalu bagaimana, kita hanya menunggu mati saja sebenarnya ini, semua kesalahan. Qin Mengyao itu, orang kenapa harus memilih yang tidak berguna? Kalau saja dia tetap setia menemani Chumu Bai. Sudahlah. Sekarang ngomong begitu apa gunanya? Bagaimana kabar Mengyao? Tidak ada kabar tapi. Saya sudah tahu sepertinya satu-satunya cara adalah menjual saham yang kita pegang paling nanti. Kita bisa beli lagi kalau terpaksa. Ya sudah mau bagaimana lagi? Kenapa kalian berpikir seperti itu? Qin Mengyao, kamu tidak punya hak bicara. Kalau bukan karena kamu nekat bersama si tidak berguna ini, kita tidak akan sampai begini. Menurutku kamu egois. Tidak rela melepas sahammu sendiri kan? Ya kamu tidak bisa selalu mementingkan dirimu sendiri. Lagi pula kalau Chumu Bai ikut investasi, kita pasti untung lebih banyak. Saya. Mengyao, kamu tidak mau menemani Chumu Bai. Nenek tidak memaksamu. Tapi sekarang ini menyangkut kelangsungan keluarga. Nenek harap kamu bisa lebih memikirkan kepentingan keluarga. Nenek, masalah utang Bu Jingyun sudah. Selesaikan semuanya dan Chumu Bai bahkan memberi kita 50 miliar. Apa? Masa sih siapa yang tidak tahu Chumu Bai? Itu terkenal pelit hanya bisa menerima. Lagi pula tanpa alasan memberi kita 50 miliar. Ya meskipun bohong juga harus cari alasan yang lebih masuk akal dong. Kurasa kamu takut disalahkan karena tidak berhasil. Bu Jingyun, kamu yang jelaskan. Nenek, saya tidak. Saya sedang bertanya pada Bu Jingyun. Yang dikatakan Mengyao benar. Chumu Bai sudah setuju memberi kita 50 miliar. Ini kontrak yang dia tanda tangani hitam di atas putih. Semuanya tertulis jelas. Benarkah ternyata benar? Benar-benar memberi 50 miliar menurutku. Kontrak ini kemungkinan besar palsu. Kamu benar-benar pencuri, teriak maling. Bu Jingyun, kamu ngomong apa? Apa kamu mau saya ungkap apa yang kamu lakukan? Menjebak Mengyao memalsukan kontrak. Dan menyerahkan seluruh keluarga Qin kepada musuh. Siaran darah yang mengalir di tubuhku adalah darah keluarga Qin. Bagaimana mungkin aku mengkhianati keluarga Qin sebaliknya? Kamu orang luar selalu ikut campur urusan perusahaan. Kalau bicara soal membocorkan rahasia perusahaan, yang mungkin melakukannya adalah kamu, Bu Jingyun. Kamu cuma calon menantu yang belum resmi. Gak ada hakmu buat ngomong sembarangan di sini. Qinlan mana mungkin mengkhianati keluarga? Apa untungnya buat dia? Gak mungkin. Lalu kontrak pinjaman palsu ini. Siapa yang bikin sampai meminjamkan? 76% saham perusahaan. Ngomong kontrak ini. Kenapa ada cap dan tanda tangan keluarga? Ini pasti Qin Mengyao. Dia sendiri yang tanda tangan buat menjebakku. Cap keluarga ini selalu di tangan direktur utama. Mana mungkin aku punya cap itu? Emang kenapa kalau di kontrak itu? Ada sidik jarimu. Dan kalau aku nggak salah tebak, cap itu. Ngomong apa sih kamu? Berani-beraninya, kamu memasukkan cap keluarga cap direktur utama. Kenapa ada padamu? Dengar dulu penjelasanku, ini nggak masuk akal. Benar-benar nggak masuk akal, maafkan aku Mama. Aku tergoda sesaat, maafkan aku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Mengyao, kamu sendiri yang putuskan. Baik Nenek, aku umumkan. Qinlan dan keluarganya. Semua harus pergi dari keluarga Qin. Mengyao, aku salah, jangan keluarkan aku dari keluarga. Kalau keluar dari keluarga, aku mau hidup gimana? Perbuatan sendiri yang gak bisa diampuni. Waktu itu kamu mengkhianati keluarga dan mencoba membunuhku. Kenapa gak mikir hari ini? Gak mau biar aku tenang. Qin Mengyao, mati aja kamu. Kamu baik-baik aja, aku baik-baik aja, berani-beraninya ganggu cewekku. Aku bakal bikin kamu menyesal, Satpam. Serahkan ke polisi. Jangan bawa aku ke polisi. Kamu pulang dulu ke villa, aku ke kantor polisi dulu. Oke. Jingyun. Apa kamu yang pulang? Jingyun. Kalian siapa? Bisa nggak sih lebih hati-hati? Nggak tahu caranya merawat wanita ya? Chumu Bai. Adikmu sudah menyerahkanmu dan grup Qin padaku. Apa? Dia itu binatang. Dia nggak punya hak buat ngelakuin itu. Hak? Nggak penting lagi. Setelah malam ini bahkan kamu juga akan jadi milikku. Prajurit Yingzhou.
Kamu mau ngapain? Jangan mendekat, Jing Yun, tolong aku. Teriak aja teriak sampai suara habis, juga nggak ada gunanya. Karena dia sudah mati. Dasar binatang. Pergi sana. Pergi. Lepasin aku. Camarilla, Lepasin aku. tahan dia. Lepasin aku. Hari ini aku nggak percaya aku nggak bisa dapetin kamu. Meng Yao. Jing Yun, aku di sini. Cepat tolong aku. Bu Jing Yun. Anak ini belum mati mundur. Jing Yun. Aku takut. Meng Yao. Jangan takut, ada aku. Ada aku. Aku pasti nggak akan membiarkan kalian pergi. Tuan Muda Sistem Keamanan Sekitar. Sudah Diamble, Oli Pesukian Jiwa Perangku. Yang mencoba membunuh Tuan Muda tadi malam adalah prajurit keluarga Yamamoto. Yang menyusup ke villa adalah Cumubai dari keluarga Chu. Panglong. Ada. Kumpulkan pasukan Dewa Perang, ikut aku hancurkan keluarga Chu. Bawahan patuh. Bangsat prajurit yang aku kasih ke kamu. Untuk membunuh Dewa Perang secara diam-diam. Bukan buat pacaran. Prajurit yang kamu kasih ke aku itu cuma sekumpulan pemabuk. Bunuh orang biasa aja nggak bisa. Apalagi bunuh Dewa Perang. Kamu berani menghina prajurit keluarga Yamamoto kami? Kurasa kamu sedang mencari mati. Kamu harus paham. Kamu dan aku adalah mitra kerja. Aku bukan anjing peliharaanmu. Kalau begitu bersihkan ekormu sendiri. Aku tidak ingin ada masalah lagi di Han. Dia datang ke sini sendirian. Siapa dia? Dia yang membunuh samuraimu. Ayo serang dia. Aku adalah utusan dari keluarga Yamamoto di Yingzhou. Apakah kamu ingin memicu konflik antara dua wilayah? Aku selalu bilang orang-orang Han. Semua pengecut. San Bensinyi, cepat bunuh dia. Orang Yingzhou sangat menghargai prinsip. Kamu tidak membunuhnya, kamu pikir dia akan membiarkan kita? Itu urusanmu dengannya. Tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu terus begini, aku akan menghentikan semuanya, termasuk pasokan militer ke Yingzhou. Kamu berani mengancamku. Apakah kalian sudah selesai berdebat? Serahkan semua catatan transaksimu kepadaku. Kamu adalah tentara Han. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Siapapun yang melanggar Han. Kamu berani membunuh anggota keluarga Yamamoto, siapa kamu sebenarnya? Sisa keluarga Chu sudah dimusnahkan Dewa Perang. Kamu Dewa Perang, tidak mungkin kamu bukan Dewa Perang. Cumubai, kamu hanya bisa berpikir dengan bagian bawahmu. Bodoh. San Ben Kiwi keluarga memintamu untuk mengambil alih semua urusan di Han. Cari tahu identitas Bu Jing Yun. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Qiu sang tuan muda Qinke dari keluarga Qin di Kyoto sudah tiba di Ouzhou. Bu Jing Yun, saatnya kita bertemu. Jing Yun, untuk apa kamu membawaku ke tempat lelang keluarga Li? Masuk saja, kamu akan tahu. Halo tuan, tolong tunjukkan kartu VIP Anda. Ini. Maaf Nyonya, karena barang lelang hari ini rata-rata harganya di atas 10 juta, jadi hanya pengguna dengan kartu emas ke atas yang bisa masuk. Jing Yun, perusahaan masih ada urusan. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Aku akan membawamu masuk. Oh, ternyata kalian pasangan anjing ini. Lengking Qiu, Jing Yun membiarkanmu pergi. Bagaimana kamu masih berani datang ke Yuzhou? Sekarang aku adalah wanita Tuan Qin. Kamu berani menyentuhku, Qin Mengyao. Berkeliling aku tetap lebih tinggi darimu. Apa yang terjadi, kalian kenal? Tidak hanya kenal tapi juga musuh bebuyutan. Lengking Qiu, jangan terlalu sombong. Kalau kamu masih berbuat jahat, aku tidak akan memaafkan. Tidak menyangka keluarga Qin kami. Seorang menantu cabang yang hina berani di depan keluarga utama. Bertingkah kamu tidak mau hidup lagi. Jing Yun, kita pergi. Jangan pergi, masuk, lihat-lihat dong. Kalau kalian berlutut memohon keluarga utama mungkin aku bisa minta Tuan Qin bawa kalian masuk. Tidak perlu. Kami bisa masuk sendiri.
Tuan Qin, kita juga masuk yuk. Nanti acaranya mulai. Barang bagus diambil orang lain. Selamat Pak, tolong tunjukkan kartu VIP Anda. Silakan Pak, saya ingatkan. Anda sebaiknya minta kepala keamanan Anda. Perhatikan baik-baik dua orang ini mereka. Bukan orang baik, kita pergi. Kalau tidak ada kartu VIP yang sesuai, tolong segera pergi. Kartu Anda tidak sesuai, tolong pergi. Kalau tidak, saya panggil keamanan. Jingyun, kita pergi saja. Jangan cari masalah. Keamanan, ada orang buat masalah di pintu, tolong datang. Dari mana datangnya si imut ini, berani buat masalah tidak mau hidup. Tuan pemegang kartu kristal, yang mulia orang bawah, tidak kenal kartu ini. Sini saya layani Anda, silakan masuk, minggir dong. Sayang, silakan. Lelang hari ini resmi dimulai, harga awal 10 juta. Setiap kenaikan minimal 1 juta. Tuan, kursi ini khusus disediakan untuk Anda. Semua barang di sini Anda tinggal tawar pembayaran. Akan kami tanggung dulu. Jingyun, kartu kamu. Kartu ini dulu aku pernah menolong seorang kakek. Dia kasih katanya bisa masuk. Keluar lelang sesuka hati Meng Yao. Aku bilang aku pasti akan berikan kamu perkawinan yang megah hari ini. Apa baik aku tahu? Meng Yao, ada masalah. Tidak ada, hanya masalah keuangan perusahaan. Ada masalah, aku akan keluar sebentar. Aku temani kamu. Enggak usah, aku pergi sendiri. Lelang hari ini resmi dimulai, harga awal 10 juta. Setiap kenaikan harga minimal 1 juta. Mama, kamu gimana? Qin Meng Yao, mama kamu dulu jatuh ke sungai karena dibunuh. Dia diselamatkan tapi jadi vegetatif. Qin Sisun, gimana kamu bisa nemuin mama aku? Kenapa bahkan panggil kakek kedua aja enggak? Dulu waktu kepala keluarga mengusir kita. Kita udah pisah keluarga. Oke, kita bicara bisnis. Aku punya obat biologis yang bisa sembuhkan mama kamu. Tapi aku punya syarat. Kamu mau apa? Bunuh Bu Jingyun. Enggak boleh. Enggak bisa. Emang kamu nggak mau nyembuhin mama kamu asal kamu selesaikan ini? Aku nggak cuma bikin kalian balik ke keluarga utama Qin, tapi juga bakal masukin kalian ke inti keluarga Qin. Enggak. Renungin sendiri deh. Hari ini yang terakhir kita lelang adalah satu-satunya. Yongnuo Sinyan 15 juta. 18 juta. 25 juta. Sayang, aku suka banget sama cincin berlian itu. Kamu sih tenang aja. Aku pasti bakal beliin buat kamu. 50 juta. Dia bisa masuk gimana sih? Siapa yang tahu? 80 juta. 1 miliar. Orang ini gila ya. Ini anak siapa sih? Harga ini udah jauh melebihi. Value cincinnya enggak kenal. Kayaknya anak keluarga rahasia deh. Ini enggak adil banget. Kenapa orang-orang ini dari lahir udah kaya? Mereka lahirnya lebih beruntung aja. 1,2 miliar. 2 miliar. Apa? Bagaimana bisa ada 2 miliar? Mas, siapa namamu? Sudah punya istri? Mas, malam ini aku temani kamu ya. Adik, aku punya 2 anak perempuan yang masih lajang. Bagaimana kalau kamu nikahi keduanya? Aku protes, aku curiga. Ada yang menyusup ke lelang untuk menaikkan harga. Aku minta verifikasi aset. Baiklah, bagaimana kalau begini? Kita bertaruh, kalau kamu kalah. Barang yang kamu menangkan sebelumnya jadi milikku. Tidak masalah. Kalau kamu yang kalah, Kamu harus berlutut menggonggong seperti anjing lalu. Aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu taruhan ini. Aku takut kamu yang kalah. Apa katamu? Orang rendahan. Aku yang menyuruh verifikasi, kamu tidak berhak bicara. Baik Tuan Qin. Kalau kamu kalah jangan salahkan aku. Tuan Qin, tolong tunjukkan kartu berlianmu. Kartu hitam ini setidaknya butuh 50 miliar untuk memilikinya. Tuan Bu, tolong tunjukkan kartumu. Ini kan cuma kartu biasa. Kupikir dia pria kaya dan tampan. Ternyata cuma orang miskin. Apa sih orang miskin? Dia cuma pria yang hidup dari wanita. Kayaknya rumah lelang keluarga Li ini tidak bagus. Sampai harus cari orang untuk menaikkan harga. Kita jangan datang lagi ke sini. Semua sudah lihat dia. Cuma menantu dari cabang keluarga Qin. Berani lancang di sini Bu Jingyun. Segera berlutut dan menggonggong seperti anjing. Aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Ini adalah kartu yang hanya bisa dimiliki oleh
ahli waris 8 keluarga besar. Kartu kristal nebula. Dia adalah mantan gubernur Youzhou, Liu Changxing Pak Liu. Perang. Pak Liu berdirilah dengan tegak. Baik, terima kasih. Kartu kristal nebula ini sudah tidak bisa diukur dengan uang lagi. Karena itu dalam taruhan ini, Tuan Bu yang menang. Tidak mungkin. Siapa ahli waris keluarga ini? Aku curiga kartu ini palsu. Tuan Qin. Bagaimana mungkin Pak Liu salah? Ini adalah rumah lelang keluarga Li. Tolong jangan membuat keributan. Mari kita pergi jalan kaki. Bawahan memberi hormat kepada Dewa Perang. Berdirilah Pak Liu. Terima kasih Dewa Perang, Dewa Perang. Apakah Jenderal masih sehat? Dulu saya bersama Jenderal. Berperang ke utara dan selatan sekarang. Oh ya Pak Liu. Gubernur Youzhou saat ini. Apakah dia adik kandungmu? Benar Dewa Perang, adik kandung saya. Saya akan segera memanggilnya untuk menghadap Dewa Perang. Tidak identitas saya saat ini. Belum bisa diungkapkan. Bawahan mengerti setelah saya pulang. Saya akan memperingatkannya agar hanya mengikuti perintah Tuan Bu. Mengikuti begitu lama sudah saatnya keluarkan? Kamu bajingan, aku tidak tahu dengan cara apa. Kamu menyuap Pak Liu dan manajer itu, tapi hari ini kamu harus meninggalkan semua barangmu. Tidak bisa menerima kekalahan ya? Saya Tuan Qin tidak bisa menerima kekalahan karena saya tidak pernah kalah. Maka hari ini, saya akan membuatmu kalah total. Semua petarung maju. Siapa yang menangkapnya hadiah 5 juta. Saya tidak lari, jangan bunuh saya. Bu Jingyun, aku akan membunuhmu. Leng Qingqiu, turunkan aku. Orang yang tidak berguna bahkan tidak bisa menangkap satu orang. Leng Qingqiu, turunkan aku. Meng Yao belum tidur? Aku menunggumu pulang untuk makan. Terima kasih istri. Mana Jianping? Dia pergi untuk urusan. Aku akan ambilkan semangkuk sup untukmu dulu. Bagaimana kalau kamu mencoba Kung Pao Chicken yang aku buat khusus untukmu? Baik. Enak, oh ya. Aku punya hadiah untukmu. Meng Yao, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku akan mengadakan pernikahan di hotel terbesar di Youzhouhan Hotel. Mengadakan pernikahan megah untukmu. Jingyun. Apa yang terjadi Meng Yao? Tidak apa-apa, kamu makan saja. Jingyun. Bangunlah Jingyun, Jingyun. Aku tidak menaruh obat kok ini, kenapa ya? Qin, Meng Yao, niat kecilmu itu. Aku bisa mengerti. Kamu. Aku sudah menyuntikkan racun dalam bahan makananmu. Entah kamu menaruh obat tidur atau tidak. Bu Jingyun pasti mati. Kamu benar-benar licik. Jingyun, maaf, ini salahku. Jingyun. Sudah, jangan menangis, naiklah, istirahatlah. Jaga baik-baik, nanti masih butuh kamu untuk melayani Dewa Perang. Mimpi kamu, aku tidak akan pergi. Sepanjang hidupku, hanya Jingyun satu-satunya pria. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhku. Kalau begitu obat ibumu aku. Jangan. Pria kamu sudah mati, mari temani pria lain supaya kalian bisa berkumpul lagi, kakek. Katanya kamu menangkap Bu Jingyun. Sehari-hari main perempuan bergantung padamu. Kalau bukan aku berjuang mati-matian menahan Bu Jingyun, bisakah kamu mengatur semua ini lagi pula? Aku tidak ada jasa juga ada keringatan, kamu mau apa? Aku akan menelanjangi dia menyayat-nyayat sampai dia mati. Tidak boleh, aku tidak mengizinkan kamu menyakiti Jingyun. Berani kamu siapa? Tunggu aku selesai dengannya, nanti main lagi denganmu. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Bu Jingyun, kamu juga ada hari ini. Mayat hidup. Wanitaku kalian berani sentuh.
Kamu kok bisa tidak apa-apa? Di ibu kota tidak pernah dengar. Pil penawar racun keluarga Bu. Bu Jingyun keluarga, Bu kamu orang keluarga Bu ibu kota. Kamu hanya benar setengah. Aku tidak peduli kamu punya identitas apalagi kalau kamu orang keluarga Bu. Harusnya tahu keluarga kami Qin aku pikir. Anda juga pasti tidak ingin melihat kedua keluarga kita bertengkar. Keluarga Qin di Kyoto sudah berakar kuat. Saya memang sulit mencabutnya tapi sekarang. Saya sudah menarik kalian para tetua ke Yozo. Saya ingin melihat seberapa besar gelombang yang bisa kalian buat. Senjata yang kalian selundupkan selama bertahun-tahun ini telah membunuh banyak orang jika tidak membasmi keluarga Qin. Bagaimana rakyat Han bisa hidup tenang? Jangan lupa istri Anda juga orang Qin. Dia hanyalah cabang yang kalian buang. Satu cabang saja. Saya beritahu Anda jangan pikir saya tidak punya rencana cadangan. Orang saya sudah datang Anda tamat. Kakek sebentar lagi saya yang akan menghadapinya. Lapor jenderal semua anggota keluarga Qin. Telah ditangkap oleh pengawal jenderal menunggu hukuman. Anda jenderal tidak mungkin Anda pasti bukan jenderal. Kakek dia membawa orang dari mana saja untuk berpura-pura menjadi jenderal. Tidak bisa dimaafkan biarkan orang kita masuk dan hancurkan dia. Qin Yuan bawa orang masuk dan hancurkan dia. Orang yang Anda cari. Paman pengawal jenderal telah melucuti semua kekuatan bersenjata kita. Kirim mereka ke hutan hitam. Untuk menambang. Jenderal semua ini dirancang oleh kakek, tidak ada hubungannya dengan saya. Ini obat untuk menyelamatkan ibu mertua Anda, mohon lepaskan saya. Jenderal. Cepat pergi jenderal. Minum obat ini ibu mertua Anda akan bangun. Tapi untuk menyembuhkan total, harus mendapatkan botol yang ada di tangan kepala keluarga. Ternyata kalian yang menculik ibu mertua saya. Dan memberinya obat. Jenderal semua ini diperintahkan oleh kakak saya. Saya mohon lepaskan saya tulang tua saya ini. Jika pergi ke hutan hitam pasti akan hanker berping keping. Bawa pergi. Kakek. Mengyao saya pasti akan melindungimu. Tidak menyangka Bu Jingyun itu adalah putra keluarga Bu di Kyoto. Sepertinya saya punya kekasih baru. Ibu Anda bangun. Akhirnya Anda bangun, Ibu. Mengyao, apakah itu kamu? Apakah saya tidak bermimpi? Ibu, ini saya. Maaf Tuan Bu. Tuan Bu, apakah saya menabrak Anda? Tuan Bu, tolong lebih lembut. Itu menyakiti orang lain. Lengking Qiu, apa kau terlalu lama? Tuan, mereka mengatakan bahwa musuh harus diselesaikan atau tidak. Bukankah saya di sini untuk membayar Anda? Apa yang ingin kau lakukan? Dulu musim gugur yang buruk. Saya tidak tahu Anda adalah tuan muda dari Kyoto. Sangat menyinggung sehingga saya ingin bertanya. Ayo minum. Simyo diselesaikan. Tampaknya wanita ini tidak mudah. Aku akan pergi. Aku tidak percaya, aku tidak bisa. Tuan ini diselidiki. Pemberontak Yuzhou dan Pesukan Peripheral Mirka. Silakan lihat semua informasi. Lengking Qiu ini memang Weizo. Keluarga Yamamoto Panglong. Setelah pemberitahuan saya akan mengatakan bahwa God of War 3 hari kemudian tiba di Yozo. Kepatuhan. Tuan Bu. Aku akan membungkus bar saya. Ada apa pikirkan aku? Tuan. Orang hanya wanita yang lemah. Kenapa kau begitu? Gaya yang tidak bisa dijelaskan. Wanita lemah San Ben Kiwi. Kau wanita lemah. Tampaknya jaringan intelijen. Ini sangat luas. Katakan tujuan sebenarnya. Aku ingin kau membawaku pergi bersama 3 hari kemudian. Pesta selamat datang God of War. Penampilan Anda, God of War tidak tertarik. Apakah itu penting? Yang penting adalah teknologi. Baiklah, tapi kau harus menyerahkan Anda dan pria besar tahun ini. Akun senjata dari kesepakatan rahasia dan daftar keluarga. Tampaknya ini adalah milik Tuan Bu. Kau seharusnya tidak memindahkan Qin Mengyao. Kemana kamu pergi? Daftar tuan muda belum ditemukan. Jaringan gelap keluarga Yamamoto sudah dihilangkan lebih awal. Kalau dia dibana simua petunjuk akan putus. Jangan khawatir, terus awasi dengan ketat. Keluarga Yamamoto dan keluarga Lee. Bawahan patuh.
serahkan padamu. Ya bukankah kau bilang ini Youzhou? Bar paling seru, banyak cewek cantik lengking Q itu. Juga cukup seksi ya, kok sepi banget. Bohong ya Tuan Li. Biasanya di sini ramai pengunjung. Siapa itu? Kemarilah jelaskan apa yang terjadi. Kau tanya aku. Banyak bicara, disuruh datang ya datang. Aku ini pemarah cari masalah ya. Maaf Tuan Bu, aku salah. Bisa aja siapa ini berhenti. Kau tuli ya, tidak dengar tuan saya berbicara denganmu. Pergi. Di wilayah kami Han belum ada yang berani menyuruh keluarga Li pergi. Ayo teman-teman. Aku baru pertama kali ke Youzhou. Hanya ingin bersenang-senang. Tidak ingin berkelahi. Bawa si bodoh itu ke sini. Sadar. Tuan, siapa dia? Kau takut sekali padanya Tuan, dia punya kartu bintang nebula. Dia sudah lihat jelas. Palsu ya, asli mantan gubernur. Li Lau bisa bersaksi teman. Siapa namanya, pewaris keluarga mana? Minum bareng yuk. Tidak tertarik. Itu kehormatanmu, jangan tidak tahu diri. Sudah bilang tidak tertarik. Pergi sana. Ayo Tuan, ini tidak akan sampai membunuhkan. Hanya memberi pelajaran biar dia tahu posisi keluarga Li di Han. Tuan, kau baik-baik saja. Cari tahu dia keluarga mana. Sepertinya dia marga Bu Tuan. Dia benar marga Bu, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku juga baru ingat keluarga Bu. Bu Yuanting, dia cucu tertua yang belum pernah terlihat. Ya kan, ini aku tidak tahu. Dia sekarang di Youzhou, menikah ke keluarga Qin. Keluarga Qin. Putrinya cantik ya? Aku punya fotonya nih. Lihat deh. Always and Simiwa, orang di Kilyarga Qin. Pasti carilah cara untuk dapetin dia. Biar aku tutup matamu, tebak siapa aku. Dari jauh aja udah nyium wangimu. Udah tahu pasti kamu. Ada apa dengan si kecil itu? Begitu kabar tentang kedatanganmu di Youzhou tersebar. Beberapa keluarga besar di ibu kota langsung ngirim orang ke Youzhou. Memang mereka udah nggak bisa tenang. Keluarga Qin lagi nyelidiki hilangnya Qin Rye sama Qin Ke. Kayaknya ada hubungannya sama kamu ya? Aku udah ngirim mereka ke hutan hitam. Bapakku bilang kamu harus hati-hati banget sekarang. Keluarga Qin udah mulai curiga sama kamu, mereka udah gabung sama keluarga Li. Sama keluarga Yamamoto buat ngilangin kamu. Mereka kayaknya belum tahu identitasku sebagai penjaga perang. Kayaknya belum, mereka cuma tahu kamu adalah putra keluarga Bu. Ya udah, kita main aja sesuai rencana mereka, kamu tunggu aja pertunjukannya. 120 orang dikirim buat bunuh penjaga perang, tapi nggak ada satupun yang balik. Di tempat kejadian nggak ada jejak sama sekali, kayaknya mereka menghilang begitu aja. Bapak jangan marah, mungkin rencana kita kurang matang, aku nggak peduli. Sekarang orang yang kita kirim juga hilang, kalian harus kasih Henschleisen K. Kilyarga Yamamoto, kami Yamamoto. Mau nyalahin orang lain ya? Orang kami juga pada hilang semua. Semua kejadiannya di wilayahmu, siapa yang bisa jelasin? Jadi semua tanggung jawab dilemparin ke keluarga kami berdua. Udah, jangan pada ribut lagi. Keadaannya belum sampai yang terburuk. Tunggu orang itu muncul baru kita bertindak. Bapak, anak keluarga Bu itu sekarang jangan bikin masalah dulu. Tunggu kita selesain urusan besar ini, baru kita urus keluarga Bu. Kak, Jianping. Kak Tabib San udah berhasil nyiapin obat buat Nyonya Qin. Jianping, terima kasih. Kalau aku gimana? Kamu minggir dulu, Bapak. Cepat ambilkan air buat Ibu. Ibu gimana rasanya? Tangannya udah bisa gerak sayang. Tangannya Ibu udah bisa gerak. Cepat sayang, Tangannya Ibu udah bisa gerak. tanganku udah bisa angkat. Masih menantu saya yang terbaik. Jingyun, terima kasih telah membantu mengobati ibu saya. Apa jijik sama saya? Tidak, saya belum cuci muka. Ibu istirahatlah dulu ya. Saya dan Jianping mau belanja. Saya juga ikut. Urusan cewek ngapain ikut-ikutan, Bay? Tante saya antar Anda istirahat. Tuan Mata dari Pesekian Naga Kyoto, sudah hampir sinyunya dibujuk. Yang belum dibujuk sudah saya tahan secara rahasia. Apa ada gerakan dari keluarga Sin dan Qin?
Kedua keluarga itu akhir-akhir ini sangat tenang. Bahkan tenangnya sampai membuat saya merinding. Terus pantau. Bagaimana dengan situasi di Yingzhou? Yamamoto dari Yingzhou dan Kyoryuga Yasuda telah bersatu. Dan pergerakan personel sangat sering. Juga mengumpulkan pasukan di perbatasan. Sepertinya badai akan datang Panglong. Saya di sini. Rahasiakan pemanggilan pasukan Dewa Perang, sebarkan ke Yuzhou secara tersembunyi. Perintahkan pasukan naga skuadron udara armada kapal. Pasukan rudal masuk ke status siaga 1. Umumkan keluar bahwa kita akan melakukan latihan militer nomor 1. Ini Tuan Anda khawatir. Keluarga Shin dan Qin akan bertindak lebih cepat. Tidak bisa tidak waspada terakhir kali. Mereka gagal membunuh saya kali ini. Pasti akan lebih rapi persiapannya. Kakak cepat. Jianping. Panglong cepat panggil Dr. San. Ya. Racun tulang lunak MU sudah hilang. Lukanya tidak parah. Jianping. Kakak. Cepat selamatkan kakak Mengyao. Di mana? Saya antar kalian. Panglong. Jangan mendekat, jangan sentuh saya. Saya akan menyentuhmu. Kalau Jing Yun tahu, dia tidak akan membiarkan kalian. Saat dia datang. Di sini. Dan di sini. Sudah kami mainkan semua. Kamu pikir Bu Jingyun masih mau menerimamu? Seperti kami anak muda dari keluarga besar. Yang tidak pernah kekurangan adalah uang. Dan wanita. Biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhku. Kamu sudah kena obat lemahku. Seluruh tubuhmu tidak ada tenaga. Bisa kami perlakukan sesuka hati. Tuan penjagaan di sekitar sudah dicabut. Kami sudah mengepung tempat ini. Pergi. Ya. Jangan-jangan sentuh aku. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Wangi, benar-benar wangi. Jangan sentuh aku, jangan. Jangan. Li Feiyang. Panglima pasukan Dewa Perang Panglong. Kenapa kamu bersama Bu Jingyun? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, tuan kami adalah Dewa Perang. Hari ini adalah hari kematianmu. Sudah dengarkan. Pria kamu adalah Dewa Perang. Aku Li Feiyang yang kumainkan adalah wanita Dewa Perang. 3 pelindung, selesaikan mereka wanita ini. Kalian juga dapat bagian. Tidak mungkin kalahkan palu besiku. Kekuatanku tidak bisa kalian bayangkan. Jangan bergerak mundur. Mundur-mundur lagi Bu Jingyun. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Tidak menyangka kamu ternyata Dewa Perang, tapi aku belum kalah. Kalau kamu pria, lepaskan dulu Mengyao, kita bertarung. Pertarungan antara pria. Kamu pikir aku bodoh? Kamu kan Dewa Perang. Aku bukan lawanmu. Lepaskan Mengyao, aku janji tidak akan membunuhmu. Mau aku lepaskan Qin Mengyao bisa saja. Ambil dulu pisau di tanah ya. Patuh sekali. Tebas kakimu sendiri sekali. Kakak jangan. Tuan. Kalian jangan bergerak. Jangan, Jing Yun. Kakak. Jangan bergerak. Ya jangan bergerak, lupa bilang sama kalian. Sejak umur 5 tahun aku sudah main senjata. Khusus membunuh yang lari ke sini. Dan lari ke sana, anjing kecil. Aku sudah lakukan yang kamu bilang, lepaskan Mengyao. Barusan cuma tes kecil. Sekarang game baru mulai. Li Feiyang kamu. Angkat pisau itu, angkat ya. Kakak jangan-jangan. Jangan, Jing Yun. Selanjutnya. Masukkan pisau itu ke perutmu. Lalu tebas sekali. Kakak jangan. Tuan Muda jangan tengkarkan dia. Li Feiyang berani lawan aku. Kalian tidak layak, kenapa? Gak main lagi. Tebas. Jing Yun, jangan. Semuanya salahku, Jing Yun. Aku cinta kamu. Jaga baik-baik anak kita. Selamat tinggal.
Meng Yao. Meng Yao. Kamu tenang, aku pasti akan anggap Siu seperti anakku sendiri, untuk membesarkan. Mama, aku rindu kamu. Meng Yao, maaf aku tidak mampu. Aku tidak bisa selamatkan kamu. Tapi aku pasti akan bikin keluarga Xin dan Qin ikut mati. Bawahan menghadap Dewa Perang. Apa masalahnya? Li Mingwu setelah dengar Li Fei yang dibunuh. Sudah gerakan sinua pasukan, ilit Li Kambela ke Yuzhou. Aku belum mulai, mereka duluan. Pangong dengar perintah. Bawahan siap. Kumpulkan batalion 1 pasukan Dewa Perang, lakukan operasi pemenggalan. Bunuh semua anggota inti keluarga Xin dan Qin. Batalion 2 dan 3 kumpulkan artileri, halangi perjalanan kembali ke ibu kota. Halangi 2 keluarga besar kembali ke ibu kota. Bawahan Terima Parenta. Liu Yuan didengar. Bawahan sayap. Perintahkan pasukan perbatasan Youzhou. Desak 200 km keluar kota Youzhou. Prajurit perbatasan Longwei, aktifkan mode pertempuran. Arahkan semua rudal ke Yingzhou. Segera setelah pasukan Yingzhou menunjukkan tanda-tanda aneh, hancurkan mereka seketika. Baik, perintah akan dilaksanakan. Jianping lindungi Siu. Tidak kakak, aku ingin tetap di sisimu. Jianping dengarkan kakak. Kakak harus membalas dendam untuk Meng Yao. Kakak akan menyatukan 5 benua dan memperluas wilayah Han.